89 di Papua ilegal dan tidak ada dasar hukum yang mengikat bahwa pemerintah Indonesia sah sebagai pemerintah kolonial. Sebelumnya, pada tanggal 19 Desember tahun 1961, sebelum Indonesia menerima mandat pemerintahan sementara, Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat. Dengan membentuk komando, Mandala memberikan legitimasi operasi militer di Papua. Setelah menerima administrasi pemerintahan sementara West Papua oleh Indonesia melakukan invasi militer ke Papua dan 15 kali operasi militer di Papua sejak tahun 1966 hingga tahun 2022. Terhitung dari 1962 di 66 sampai 2000 selama 34 tahun 13 operasi militer di Papua telah dilakukan. Kemudian 3 tahun terakhir 2 nama operasi di Papua. Nama-nama tersebut diantaranya Operasi Prataduda pada tahun 1966 sampai tahun 1967, Operasi Sadar, Operasi Wibawa, Operasi Pemungkas pada tahun 1970 sampai 1974, Operasi Senyum pada tahun 1970 sampai tahun 1978, Operasi Sapu Bersih Satu Sabar pada tahun 1938 sampai tahun 1982. Selain itu, kata dia, ada pula operasi Gagak 1 dan Gagak 2 pada tahun 1985 sampai pada tahun 1987. Operasi Kasuari pada tahun 1987 sampai pada tahun 1988. Operasi Kasuari kedua pada tahun 1988 sampai 1989. Operasi Raja Wali 1, 2, dan 3 pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1995. Dan Operasi Pengamanan Daerah Rawan pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Sementara yang terakhir adalah Operasi Nemengkawi dan Operasi Damai Gertes. Akibat dari sejumlah operasi militer ini, banyak korban rakyat sipil pelanggaran HAM terus terjadi di Papua selama 56 tahun. Operasi militer sejak tahun 1962 sampai 2022 ini. Menyerahkan administrasi kepada Indonesia 1 Mei tahun 1963, maka 58 tahun berkuasa terus melakukan kekerasan pelanggaran HAM secara masif dan terstruktur terus berlangsung di West Papua atas nama keamanan dan kedaulatan negara. Kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berat belum pernah diselesaikan secara adil adalah kasus Biak berdarah, kasus Wamena berdarah, kasus Wasir berdarah, dan kasus Adepura berdarah, kasus Panyai berdarah. Kasus Panyai berdarah sekalipun mendorong di pengadilan Indonesia untuk mencuci nama baik pemerintahan Jokowi dan nama baik pemerintah Indonesia di muka internasional.
Sidang kekerasan negara dan pelanggaran HAM meningkatkan sejak kasus rasisme 2019 sampai dengan penembakan warga sipil diduga Intan Jaya, Puncak Jaya, Ilaga, Maibrat, Pegunungan Bintang, Yahuk Timur. Kasus terakhir tahun 2022 adalah kasus pembunuhan dan mutilasi di Timika, kasus penyiksaan di Mati, dan kasus penyiksaan di Kerong dilakukan oleh militer. Kemudian beberapa kasus kekerasan di Paniai dan Lokiai. Selain itu, penembakan warga sipil dalam aksi demonstrasi tahun 2021 dan tahun 2022 di Yahuk Timur yang dilakukan kepolisian tidak pernah melakukan penyelidikan secara independen dan pelaku diadili untuk memberikan rasa keadilan kepada bangsa Papua dan lebih khususnya kepada keluarga korban. Selama 61 tahun, Indonesia lakukan di Papua terkesan sengaja diabaikan oleh negara dengan tujuan orang asli Papua punah secara masif, sistematis dan terstruktur agar orang asli Papua punah supaya Indonesia lebih leluasa menguasai tanah Papua sebagai surga bagi masa depan anak cucunya orang Indonesia. Di sisi lain, konflik di West Papua dijadikan proyek bagi militer untuk mendapatkan keuntungan melalui bisnis senjata dan amunisi dan anggaran atas keamanan di Papua. Dampak dari sejumlah kasus kekerasan operasi di Papua ini, orang asli Papua menjadi minoritas dan termarginalisasi di tanah sendiri. Populasi jumlah orang asli Papua tahun 1962, jumlah orang asli Papua 8.000 juta jiwa. Namun, sejak pemerintah sementara di West Papua diambil alih oleh Indonesia, jumlah orang asli Papua 43%. Data statistik tahun 2010, orang asli Papua 2 juta. Maka tahun 2012, maka 12 tahun terakhir, jumlah orang asli Papua diperkirakan 1.500.000 jiwa. Karena 3 tahun terakhir, orang asli Papua banyak meninggal karena kekerasan negara melalui operasi militer. Kematian melalui rumah sakit, melalui racun, melalui penyakit HIV/AIDS, dan kematian misterius yang terjadi terhadap pejabat orang asli Papua dalam birokrasi kolonial Indonesia 3 tahun terakhir. Selain itu, hak-hak orang asli Papua terus dirampas oleh negara. Hak tanah masyarakat adat Papua atas nama pembangunan dan kepentingan investasi berdampak pada kehidupan orang asli Papua. Tergantung pada alam dan pangan lokal. Karena hutan sagu dibabat habis, gunung digusur mengakibatkan deforestasi hutan dan lingkungan. Perampasan hak politik, hak demokrasi, dan hak hidup. Diskriminasi, marginalisasi,
rasisme terhadap orang asli Papua menjadi terus sulit. Masa depan orang asli Papua terancam punah secara sistematis jika tidak diselamatkan. Satu, segera hentikan dan selesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lampau dan yang sedang terjadi saat ini di wilayah adat Labago seperti A. Presiden Insinyur Joko Widodo segera bertanggung jawab pemenang perdana 6 Oktober. B. Presiden Republik Indonesia segera bertanggung jawab pengungsi Bugama, Pegunungan Bintang, Yahut Timur, Puncak Jaya, Maiprat, Timika, dan Warope. C. Presiden Indonesia segera bertanggung jawab pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh tanah Papua Barat. D. Presiden Republik Indonesia segera bertanggung jawab pengungsi rakyat sipil di seluruh tanah Papua Barat. Dua, Indonesia harus menghormati dan melindungi kebebasan rakyat Papua, tidak terkecuali aktivis KNPB, untuk berkumpul, berserikat, berpendapat, dan berekspresi sesuai deklarasi Universal HAM PBB tanggal 10 Desember tahun 1948 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Tiga, Indonesia segera hentikan otsus penekanan, pendorongan TNI Polri dan investasi eksploitasi SDA dari tanah Papua Barat. Empat, Indonesia segera buka akses Komisi HAM PBB, Palang Merah Internasional, dan jurnalis asing memantau situasi HAM di Papua, terutama daerah konflik bersenjata, terlebih khususnya 6 daerah kabupaten yang rakyat sipil masih pengungsi di hutan-hutan. Lima, keberlanjutan kolonialisme Indonesia dalam segala bentuk manifestasi adalah kejahatan. Keberlanjutan kolonialisme Indonesia dalam segala bentuk manifesto adalah kejahatan yang melanggar piagam-piagam PBB dan jaminan kemerdekaan terhadap negeri jajahan serta prinsip hukum internasional sesuai resolusi PBB nomor 2621. Oleh karena itu, Indonesia segera berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi paling demokratis bagi bangsa Papua Barat. Segera usut dan tuntas kasus pembunuhan, mutilasi 4 warga sipil di Timika. Dengan segera adili pelaku di pengadilan umum. 7.
dan TBR bersama seluruh rakyat Papua dan wilayah Lapago dengan tegas menolak pengesahan rancangan undang-undang hukum pidana RKUHP. Delapan, segera tarik militer, baik militer organik maupun non-organik, dari tanah Papua. 9, KNPB menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua untuk satukan barisan, mewujudkan Proyek Sipil Nasional MSNP secara damai sebagai sikap dan tindakan moral untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri. Demikian pernyataan sikap kami keluarkan dengan penuh tanggung jawab atas perhatian dan lupa kami sampaikan terima kasih. Korlap kuno, Pendialem Ekada, Korlap, dari penanggung jawab aksi pada pengurus Komite Nasional Papua 11.